Bab 566. Mayat leluhur. Kota Linwang. Kota Linwang berjarak kurang dari beberapa ratus mil dari Partai Yuan, dengan populasi sekitar 5 juta. Meskipun kota Linwang milik Kerajaan Dinghan, nyatanya kota ini dikendalikan oleh kekuatan Partai Yuan, dan perintah Kerajaan Dinghan tidak berlaku di sini. Pada saat ini di kota Linwang, seorang master bertopeng yang terdiri dari 1000 orang sedang membantai secara liar di kota Linwang. Tidak ada yang bisa menahan ratapan yang telah dilalui ribuan orang ini, karena ribuan orang ini semuanya adalah master alam bangsawan. Kematian seorang master alam bangsawan sangat mengerikan, apalagi 1000. Dalam waktu kurang dari 5 jam, seluruh kota Linwang benar-benar menjadi kota hantu, dan populasi 5 juta orang dibantai. Penuh darah, roh jahat, dendam. Seorang pria terpelajar berdiri di tengah kota. Di bawah kakinya, ada batang darah merah yang aneh. Batang darah itu tersebar dari kakinya ke sekeliling. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh kota dipenuhi dengan darah merah. Seorang pria berbaju hitam mendatangi pria yang terpelajar itu, memeluk tinjunya pada pria yang anggun itu, dan berkata, "Sersan Suge, semua orang di kota telah dihukum, dan tidak ada yang bisa selamat." Pria terpelajar itu mengangguk dan berkata, "Semua orang dievakuasi, Partai Yuan bekerja sama dengan Jenderal Zhao untuk menjebak warrior Yang." Ya. Banyak orang berbaju hitam merobek ruang dan menghilang di kota Linwang. Pria terpelajar membalik tangan kanannya, dan tengkorak putih muncul di tangannya. Ketika tengkorak putih ini muncul, darah yang tak terhitung jumlahnya, roh jahat, dan aura pembunuh di kota Linwang bergegas menuju tengkorak putih dengan panik. Dengan darah dan roh jahat dan energi pembunuh mengalir ke dalam tengkorak putih ini, niat dan roh jahat pembunuh langit muncul di kota Linwang. Tengkorak putih terus berputar, menyerap darah dan roh jahat di kota Linwang. Dengan masuknya energi dan darah jahat yang terus-menerus, tengkorak itu benar-benar menumbuhkan tubuh tulang. Kemudian, pedang merah besar perlahan muncul di tangan kerangka putih. Namun, darah dan roh jahat di seluruh kota Linwang hanya setengah terserap. Melihat pria kerangka putih di depannya, Kardi Suge tampak serius, memegang tanda kayu erat-erat di tangan kanannya. Jika bukan karena membunuh warrior Yang, dia tidak akan mau menggunakan formasi merusak semacam ini untuk memanggil makhluk mengerikan semacam ini yang seharusnya tidak ada di dunia. Tapi tidak mungkin. Di dunia sekarang ini, alam kaisar tidak keluar, khawatir tidak ada yang bisa menghentikan warrior Yang. Perlahan-lahan, api biru samar muncul di mata kanan lubang putih, dan lubang putih itu menjadi semakin aneh. Ekspresi Kardi Suge juga menjadi lebih serius. 1 jam kemudian, api merah menyala tiba-tiba muncul di mata lain dari tengkorak putih. Ketika nyala api ini muncul, ruang di depan lubang putih langsung runtuh. Dengan lubang putih sebagai pusatnya, semua rumah dalam jarak ribuan mil di sekitar lubang putih di saat ini, itu berubah menjadi bubuk. Kepala kerangka itu menatap ke langit. Bang! 2 sinar darah keluar dari mata pria kerangka itu, dan darah itu melonjak ke langit, menembak langsung ke langit. Pada saat ini, semua master dari seluruh wilayah selatan bergetar. Di istana, Kaisar Xi yang sedang mengadakan pertemuan pengadilan tiba-tiba mengubah wajahnya dan melirik ke arah kota kerajaan. Saat berikutnya, dia menghilang di aula. Para pejabat terkejut. Di pegunungan puluhan ribu, Kaisar monster yang semula berkultivasi tiba-tiba berubah warna kulitnya saat darah mengalir ke langit, lalu pindah dan menghilang ke dalam istana. Kota Linwang. Puluhan ribu tahun. Manusia, dunia manusia.
Darah, darah kental, jiwa, begitu banyak jiwa. Kerangka itu melihat sekeliling, ada hawa dingin yang berdebar di dalamnya. Mayat leluhur, aku membangunkanmu dengan darah, roh jahat, dan kebencian jutaan orang. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Jika itu dilakukan, aku berjanji atas nama penguasa manusia untuk menyusun kembali tubuh dan dagingmu dengan ratusan juta darah dan roh jahat di masa depan, kata pria terpelajar itu. Pria kerangka itu menoleh untuk melihat pria elegan itu dan sedikit merenung. Saat berikutnya, cahaya darah bersinar langsung ke pria elegan itu. Pria elegan itu sepertinya sudah menduga, wajahnya tetap tidak berubah, dan semangat energi mengalir ke kartu kayu di tangannya. Ah! Pria kerangka itu tiba-tiba menjerit menyakitkan, dan cahaya darah menghilang ke udara. Mayat leluhur, karena aku berani membangunkanmu, aku secara alami memiliki kepercayaan penuh untuk berurusan denganmu, kata pria terpelajar itu pelan. Kartu jiwa, kata pria kerangka itu dengan sedikit gemetar dan shock di suaranya. Kamu dari keluarga Zuge. Pria terpelajar itu tidak menjawab kata-kata pria kerangka itu, tetapi menunjuk ke sekeliling dan berkata, mayat leluhur, cium baunya. Di dunia ini, ada darah dan jiwa segar di mana-mana. Jika kamu ingin membentuk kembali daging, harap luruskan pikiranmu. Lagi pula, kamu bukan mayat leluhur saat ini. Manusia, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kartu jiwa, kamu dapat memerintahku seperti seorang budak. Jika aku ingin membunuhmu, aku juga dapat membunuhmu. Apakah kamu percaya? Pisau besar yang kental dengan darah di tangan mayat leluhur berputar terus-menerus. Aku percaya. Pria anggun itu mengangguk dan berkata, mengapa kita harus berjuang untuk hidup dan mati? Jika kita bekerja sama, aku dapat mencapai tujuanku, dan kamu dapat membentuk kembali daging. Bukankah itu sangat bagus? Jika dia tidak bertemu iblis yang tak tertandingi seperti warrior yang, dia tidak akan membangunkan pria di depannya sama sekali, karena itu benar-benar menyakiti langit. Meskipun tidak ada yang salah sekarang, dia sudah terkena karma. Jika dia ingin diangkat menjadi alam kaisar di masa depan, azab Tuhan kepadanya benar-benar mengerikan. Namun, selama Julian Luo dapat menyatukan daratan dan mencuci karmanya dengan energi Raja Manusia, ia dapat menanggung hukuman surga seperti orang biasa. Keheningan untuk waktu yang lama. Bunuh siapa? Kata pria kerangka itu. Pria anggun itu tersenyum dan berkata, Kaisar Pedang. Bersambung.